Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum algoritma pemrograman pada pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Berikut penjelasan singkat array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Pada praktikum algoritma pemrograman pertemuan ke-6, kita pernah membahas array 1 dimensi. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita bahas array 1 dimensi itu, teman-teman bisa baca lagi modulnya. Pertemuan ke-6 itu ada array 1 dimensi. Kita lanjut ke penulisan notasi algoritmiknya ya. Oke. Di sini saya punya notasi algoritma array 1 dimensi. Di dalam program yang akan saya buat ini, itu penjelasannya adalah membuat array 1 dimensi dan mengisinya dengan 3 kali lipat dari angka indeks array dan menampilkan isi arraynya. Oke. Nah, di bagian deklarasi itu kan variabel yang akan kita gunakan pada program yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan variabel i dengan tipe datanya itu integer. Lalu di sini ada deklarasi array pada penulisan notasi algoritmik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini merupakan penulisan deklarasi array di notasi algoritmik ya. Penjelasannya itu A merupakan nama arraynya. Di sini array 1 dimensi dengan ukuran arraynya, tipe data arraynya. Nah, di deskripsi seperti biasa, array itu erat kaitannya dengan perulangan ya. Array itu selalu dimulai dengan indeks ke-0. Maka dari itu, perulangannya harus dimulai dari 0 karena mengikuti indeksnya. Kalau dimulainya dari 1, maka array indeks ke-0 itu nggak ada isinya. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan bagian pengisian nilai arraynya itu indeks dikali dengan 3 sesuai dengan deskripsi array. Lanjut lagi. Nah, di sini saya ada penggambarannya. Penggambarannya itu kalau indeks ke-0 maka diisi dengan 0 karena indeks ke-0 dikali dengan 3 itu 0. Indeks ke-1 dikali dengan 3 maka 3. Maka indeks ke-1 diisi dengan nilai 3 sampai A indeks ketiga. Array indeks ketiga diisi dengan nilai 9 karena indeks 3 dikali dengan 3 itu 9. Maka diisi dengan 9. Kita lanjut ke implementasi pada C++ nya ya. Nah, di sini saya udah punya codingannya sesuai dengan notasi algoritma yang udah saya buat di samping. Nah, ini. Oke. Kita langsung compile aja. Ini udah sama semuanya. Dari tipe data, variabel yang digunakan, sebagainya. Kita running. Nah, sesuai. Oke. Kita lanjut ke array 2 dimensi. Sama dengan array 1 dimensi, kita pernah juga membahas array 2 dimensi pada praktikum pertemuan yang ke-8. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa buka lagi modulnya, bisa baca-baca lagi modulnya untuk mengenai penjelasan lebih lanjut dari array 2 dimensi ini. Kita lanjut ke notasi algoritma array 2 dimensi. Nah, ini adalah notasi algoritma dari array 2 dimensi. Di dalam sini ada penjelasan dari program yang akan kita buat, yaitu membuat array 2 dimensi dengan ukuran 3x2 dan mengisinya dengan inputan dari user
dan menampilkannya. Di deklarasinya, variabel yang saya gunakan yaitu variabel I dan J bertipe integer, lalu ada A sebagai array 2 dimensi bertipe integer. Karena di sini kita array 2 dimensi, kalau array 2 dimensi itu kita menggunakan 2 perulangan, sedangkan array 1 dimensi kita menggunakan 1 perulangan. Kenapa kita menggunakan 2 perulangan? Karena array 2 dimensi ini mempunyai dua indeks. Yang pertama indeks baris, yang kedua indeks kolom. Perulangan yang pertama untuk indeks baris, perulangan yang kedua untuk kolom. Nah, di sini itu untuk mengisi dengan inputan dari user yang user masukkan. Lalu 2 perulangan ini untuk menampilkannya. Kita langsung aja lanjut ke codingannya ya. Codingan dari array 2 dimensi. Nah, ini merupakan codingan array 2 dimensi. Sudah saya tambahkan beberapa keterangan biar pada saat program dijalankan kita tidak bingung. Langsung aja di compile and run. Oke. Ini adalah output dari dari program yang sudah kita coding tadi. A 0,0, artinya array indeks baris ke 0, kolom ke 0 akan diisi oleh 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tampilannya seperti ini. Karena yang kita buat itu array dengan ukuran 3x2, artinya mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Barisnya itu ke bawah, kolom itu ke samping. Oke, seperti ini. Itu merupakan pembahasan singkat dari array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama pada pertemuan kali ini ya. Oke. Pada praktikum algoritma pemrograman yang ke-9 ini, kita di modul tuh ada kayak gini. Ada contohnya array 1 dimensi, size-nya di sini kebetulan 9, mau ditampilinnya sebagai array 2 dimensi. Nah, biasanya kan array 1 dimensi ditampilinnya seperti ini kan. Tapi kita di sini mau tampilinnya sebagai array 2 dimensi. Kebetulan karena size-nya 9, itu bisa diubah dengan tampilan array 2 dimensi ukuran 3x3. Kita ubah tampilannya doang ya, bukan ubah bentuk arraynya dari array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi. Nah, seperti itu. Kita ubah tampilannya aja. Oke. Di sini ada syaratnya. Buat nampilin yang baris pertama itu diisi dari array indeks ke 0 sampai indeks kedua ditampilin di baris ke 0. Begitupun dengan yang sampingnya. Baris ke 1 itu ditampilin oleh array indeks ketiga, dari indeks ketiga sampai indeks ke-5 ditampilin di baris ke 1. Baris kedua itu diisi oleh array indeks ke-6 sampai array indeks ke-8. Nah, itu syaratnya. Kita buat algoritmanya ya. Kita coba buat algoritmanya. Nah, di sini algoritma konstruksi array. Saya namakan algoritma konstruksi array. Teman-teman sebenarnya bebas mau kasih judul apa aja. Tapi sini saya mau kasih judul algoritma konstruksi array. Selanjutnya penjelasan singkatnya itu menampilkan array 1 dimensi dengan tampilan array 2 dimensi. Nah, di sini diperjelas lagi. Itu tampilannya yang kita ubah dari array 1 dimensi menjadi tampilan array 2 dimensi. Seperti itu. Deklarasinya seperti biasa, variabel yang digunakan di sini ada array A, array 1 dimensi, tipe datanya karakter.
lanjut ke deskripsi. Nah, di deskripsi ini karena data array-nya itu di sini sudah diisi, berarti langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengisi array-nya. Array-nya diisi dengan huruf karakter sesuai dengan yang ada di modul. Berarti kita isi dengan karakter satu persatu. Lalu langkah selanjutnya, nah, kalau kita mau tampilkan isi array satu dimensi itu, biasanya kita menggunakan satu perulangan kan, untuk indeksnya kan karena ada satu doang di perulangan satu dimensi, untuk array satu dimensi. Berarti kita cuma pakai satu perulangan. Tapi di sini karena kita ingin tampilannya sebagai tampilan array dua dimensi, maka pakai dua perulangan. Perulangan yang pertama buat baris, perulangan yang kedua buat kolom. Seperti itu. Nah, tadi kan ada syarat juga. Berarti kita implementasi di sini juga ada syarat. If i 0. Berarti saat perulangan baris yang ke 0 ini diisi oleh ditampilkan oleh array index J. Nah, J-nya itu kan perulangan dari 0 sampai 2. Berarti array index 0 sampai indeks kedua ditampilin di baris ke 0. Nah, perulangan lagi. Lalu di sini ketika I-nya itu, ketika barisnya itu udah baris ke-1, nah baris ke-1 ini akan ditampilkan array index J ditambah 3. Nah, J-nya kan J-nya itu kan mulai lagi kan dari 0. 0 ditambah 3. Berarti array index ketiga itu sampai indeks array ke 5. Kan 0. 0 ditambah 3, 3. 1 tambah 3, 4. 2 ditambah 3, 5. Berarti array indeks ke 3 sampai 5 ditampilkan di baris pertama. Lalu saat perulangan barisnya itu udah sampai 2. Berarti untuk baris kedua ini menampilkan array A indeks J tambah 6. Tadi kan perulangan yang pertama kan 0 tambah 6 berarti 6. Terus perulangan lagi J-nya berubah jadi 1 tambah 6, 7. Perulangan lagi J-nya jadi 2 tambah 6, 8. Berarti array indeks ke 6 sampai ke 8 ditampilkan di baris kedua. Nah, seperti ini ya. Ini lakukan aja seperti ini. Nah, saat kita sudah selesai membuat notasi algoritmanya, kita implementasikan pada codingan C++-nya ya. Di sini saya udah buat, nah, sesuai dengan algoritma tadi. Ini deklarasinya. Ini array-nya sudah diisi oleh karakter yang sudah ditentukan itu. Nah, di sini saya tambahkan keterangannya ya, keterangan tampilannya. Di sini kita tampilkan dulu array-nya itu, array dalam bentuk array satu dimensi itu seperti apa. Lalu di sini sesuai dengan langkah kedua di notasi algoritmanya itu, yaitu mengubah tampilan array satu dimensi menjadi dua dimensi ya. Berarti di sini langkah keduanya juga menampilkan array satu dimensi menjadi array dua dimensi dengan tampilan array dua dimensi. Kita langsung running aja. Nah, seperti ini runningannya. Sesuai sama yang di modul ya. Oke. Nah, di modul itu kan kalau dalam bentuk array satu dimensinya seperti ini, dan dalam bentuk array dua dimensinya seperti ini. Sebenarnya ini masalah tricky sih. Oke. Karena di sini kebetulan kan array-nya size-nya 9, bisa diubah menjadi array dua dimensi ukuran 3x3. Kalau misalnya saya punya array satu dimensi ukuran 6, itu juga bisa diubah jadi array
dengan tampilan array 2 dimensi ukuran 3x2 atau 2x3. Tapi ada juga yang nggak bisa diubah. Kayak misalkan saya punya array 1 dimensi ukurannya 7. Mau diubah jadi tampilan array 2 dimensi itu nggak bisa kan? Karena nggak ada yang pas kan gitu. Seperti itu sih. Ini karena kebetulan 9 jadi bisa diubah. Itu aja sih. Untuk praktikum pertemuan ke-9 saya rasa sampai sini aja dulu penjelasannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jika masih ada yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di grup masing-masing slotnya, di grup slot masing-masing. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.